Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat dan banyak rezekinya, amin. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Setahun sudah berlalu sejak kepergian Akbar. Aku duduk di ruang tamu, memandangi fotonya di meja. Rasa kehilangan itu masih begitu dalam, meski sudah setahun berlalu. Akbar adalah suami sekaligus ayah dari Wisnu, anak tiriku sekaligus mantan pacarku waktu sekolah. Kehilangan Akbar bukanlah hal yang mudah, tapi hidup harus terus berjalan. Suamiku yang tak pernah kubayangkan akan pergi begitu cepat, tinggalkan aku dan Wisnu. Sepertinya dunia ini tak adil, namun hidup mengajarkanku untuk kuat. Tahun pertama setelah kepergian Akbar adalah tahun penuh kesendirian. Tapi di tengah kesendirianku, ada seseorang yang selalu ada untuk. Dia adalah Wisnu, anak tiriku yang juga pernah menjadi mantan pacarku. Mungkin ini aneh, bahkan salah menurut sebagian orang. Tetapi tidak ada yang bisa mengatur perasaan hati. Kadang hati ini tak bisa dijelaskan oleh logika. Aku dan Wisnu mulai semakin dekat seiring berjalannya waktu. Kedekatan itu tidak datang begitu saja. Kami berdua harus melewati banyak luka dan rintangan. Wisnu, anak tiriku. Dia bukan hanya anak tiriku, tapi juga lelaki yang dulu pernah aku cintai dengan tulus. Kami berdua saling mengenal, saling mengerti. Kami berdua sama-sama berjuang untuk bisa bangkit dari rasa kehilangan yang mendalam. Setiap malam, aku dan Wisnu sering menghabiskan waktu bersama. Kami berbicara tentang Akbar, tentang masa lalu, dan tentang bagaimana kami bisa melanjutkan hidup. Tidak jarang, aku merasa seperti dia lebih dari sekadar anak tiri. Dia menjadi sahabatku, tempatku mengadu, dan lambat laun menjadi cintaku kembali. Apa yang terjadi antara aku dan Wisnu adalah kisah yang penuh perasaan dan penuh dengan perjuangan. Kami saling mencintai, tapi kami juga tahu bahwa kami harus berhati-hati. Hubungan kami bukan tanpa masalah. Ketika keluarga mengetahui hubungan kami, mereka marah. Tidak ada yang bisa mengerti perasaan kami. Dan aku tahu ini akan menjadi pertarungan yang berat. Tapi seiring waktu, aku dan Wisnu tak bisa lagi menahan perasaan. Cinta ini sudah terlalu besar untuk disembunyikan. Tentu saja aku tahu mereka akan menentang. Bagaimana mungkin seorang ibu tiri bisa jatuh cinta pada anak tirinya sendiri? Aku ingat betul bagaimana keluargaku menentang hubungan kami. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Ayahku, kakakku, bahkan ibu kandungku semua tidak bisa menerima bahwa aku dan Wisnu menjalin hubungan lebih dari sekadar keluarga. Mereka berpikir aku hanya mencari pelarian setelah kehilangan Akbar. Tapi yang mereka tidak tahu adalah betapa dalam perasaan kami satu sama lain. Tak hanya aku yang terluka, Wisnu juga. Dia mencintaiku sejak lama. Bahkan sebelum Akbar meninggal, kami hanya tak pernah berani mengungkapkan perasaan itu karena status kami yang rumit. Aku dan Wisnu harus bersembunyi, bertemu di tempat-tempat yang sepi, berbicara hanya dengan bisikan.
Tetapi meskipun dunia menentang, aku merasa ini adalah jalan yang benar. Namun, meski hubungan kami penuh dengan rahasia, kami tetap berjuang. Kami memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu berdua, saling mendukung, dan saling menguatkan. Tak jarang, kami berdua merasa bingung dan takut tentang masa depan, tapi satu hal yang pasti, kami tak mau berpisah. Kami tak ingin hidup dalam bayang-bayang lagi. Kami ingin bahagia bersama. Semua hal yang tabu dan salah di mata dunia tak ada artinya bagi kami. Cinta kami adalah cinta yang tulus. Pada akhirnya, setelah banyak berjuang, keluarga mulai melihat perubahan pada diri kami. Mereka melihat bagaimana kami bisa saling mendukung, bagaimana hubungan kami membawa kebahagiaan, bukan kehancuran. Mereka melihat bahwa meski ada banyak pertentangan, cinta kami tetap bersinar. Dan perlahan, keluarga mulai merestui kami. Mereka mulai melihat bahwa cinta ini bukanlah kesalahan, bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup kami. Kini, setelah semua yang kami lalui, keluarga akhirnya memberi restu. Tidak mudah, tapi itu membuktikan bahwa cinta tak mengenal batas. Hari itu, aku dan Wisnu menikah dengan sederhana, tanpa pesta besar, hanya dengan kehadiran keluarga dan sahabat terdekat. Namun, pernikahan kami penuh dengan kebahagiaan dan haru. Kami tahu, meskipun jalan kami berliku, kami akhirnya bisa bersama. Kami menikah dengan sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Hidup kami kini lengkap dengan kehadiran 4 anak yang kami cintai. Mereka adalah hadiah terbesar dari cinta kami yang pernah dianggap salah. Kami berdua menjalani kehidupan penuh suka dan duka. Dari yang dulu dianggap mustahil, kini kami bisa hidup bahagia. Kami membangun keluarga yang penuh cinta. Dengan segala pengorbanan dan perjuangan yang kami hadapi bersama. Itulah kisah hidupku. Kisah yang penuh dengan perjuangan, cinta yang terlarang, dan akhirnya kebahagiaan yang datang setelah semua halangan. Semua itu adalah kisah nyata tentang bagaimana cinta bisa menemukan jalannya, meskipun dunia mencoba menghalangi. Akhir cerita. Yanti dan Wisnu kini hidup bahagia dengan 4 anak yang mereka cintai. Mereka menunjukkan pada dunia bahwa cinta, meskipun datang dengan banyak rintangan, bisa tetap bertahan dan memberi kebahagiaan